pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Dan kali ini saya bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Bapak Edi Kurniadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktu menerima kami di sela-sela kesibukan Bapak. Apalagi ini lagi dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dika yang ke-77 ya Pak ya. Tapi sebelum sampai ke situ Pak, yang kita pengen obrolin kepada Bapak itu adalah bagaimana penjelasan Bapak tentang tupoksi dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung khususnya Pak. Bisa digambarkan? Silakan Pak. Jadi kita ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu merupakan suatu instansi vertikal yang berkedudukan di masing-masing provinsi sebagai pembina di wilayah, serta ditugaskan mengkoordinasikan tugas masing-masing divisi yang mewakili tugas unit eselon 1 di wilayah yang kemudian bertanggung jawab kepada menteri. Oh, bertanggung jawabannya langsung kepada menteri ya? Kepada menteri. Nah, di sini ada di setiap kantor itu ada 4 divisi. Ada 4 divisi ya, Pak ya? Boleh Pak, apa saja itu Pak divisi? Yang pertama ada divisi administrasi, itu yang diampul langsung oleh Sekretariat Jenderal di dalam pelaksanaan masalah administratif dan fasilitatif. Selanjutnya ada divisi pemasyarakatan, itu yang diampul oleh Direktur Jenderal Masyarakatan. Ada juga divisi imigrasi yang diampul langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Satu lagi divisi pelayanan hukum dan HAM, itu diampu oleh 6 unit eselon 1. Ada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, ada Balitbang Kumham, ada Direktur Jenderal HAM, terus ada juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan, ada juga BPHN, dan ada Direktur Jenderal KI. Dan di Kanwil ini semua lengkap itu ada di sini ya Pak ya? Divisi-divisi itu. Kalau di Kanwil sendiri? Di Kanwil itu lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Berikutnya Pak, kalau untuk lingkup kerja, wilayah kerja itu seperti apa nih? Oh, kan lingkupnya hanya Provinsi Lampung atau bagaimana Pak? Kalau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ya otomatis hanya mencakup wilayah hukum yang ada di Provinsi Lampung. Oke. Terus ya UPT, nah kita sekarang bicara tentang UPT. UPT apa saja yang ada di bawah naungan dari Kanwil Kemenkumham Lampung? Dan di sini ada UPT itu hanya ada 2 unit ya untuk UPT di pemasyarakatan dan imigrasi. Pemasyarakatan ada 23, imigrasi ada 3. Dari 23 UPT itu ada 16 lapas rutan, ada 4 balai pemasyarakatan, dan 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara. Oh, rumah penyimpanan barang sitaan negara. Ya. Oke. Nah. Dan untuk imigrasi kita punya 3 UPT, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung, itu yang TPI ya, dengan TPI-nya ada Kantor Imigrasi Kelas 2 Kota Bumi, dan Kantor Imigrasi kelas 3 ya, kelas 3 Kalianda. Jadi belum di semua wilayah di Provinsi Lampung ada. Memang hanya itu atau ada kemungkinan bisa bertambah itu Pak kira-kira? Kalau yang sesuai dengan undang-undang, setiap kabupaten kota itu harus ada lapas rutan yang mesti ada. Itu sudah ada ketentuannya. Kalau untuk imigrasi tergantung kebutuhannya. Oke, mungkin dia lebih kepada wilayahnya memang dia wilayah yang maju gitu, mungkin dibutuhkan ya. Tapi kalau lapas dan rutan tuh setiap kabupaten harus itu ada. Harusnya ada semua, tapi karena perkembangan kan sesuai dengan pengembangan wilayah. Ada pemekaran dan lain sebagainya, ya. Tentunya itu juga menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di wilayah tersebut. Bukan di kementerian kita sendiri. Oh gitu. Untuk membangun, karena permintaan kadang-kadang kan seperti di Pesawaran dengan Pringsewu itu kan pemekaran baru. Tadinya kan Lampung Selatan. Oh iya, tadinya masuknya Lampung Selatan. Ya, itu sampai saat ini juga masih di Kalianda. Oh gitu ya. Untuk menempatkan baik tahanannya maupun narapidananya masih di Kalianda.
karena wilayah hukum kalian Lampung Selatan. Nah, itu sudah meminta, ya, tapi kan kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia baik dari Kementerian Keuangan sendiri maupun juga dengan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Tapi tetap diusulkan ya? Tetap kita usulkan, Pak. Apalagi mungkin daerah pemekaran yang baru seperti pesisir barat itu masih harus menunggu lagi berarti ya, Pak? Ya. Oke. Jadi mereka lebih menginduk kepada wilayah sebelumnya. Iya. Oke, sebelum pemekaran. Jadi kalau dia pesisir barat, baliknya ke Liwa gitu ya, Lampung Barat. Baik, Pak. Ini banyak sekali ya, Pak, ya. Ada UPT, ada 26 berarti semuanya nih, Pak. Iya. 23 ini lapas, ya. Nah, itu tersebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Tapi ada pembagian lagi, ada lapas anak, kalau lapas anak ada di mana? Ada berapa? Lapas anak hanya ada satu. Hanya ada satu. Dengan lapas perempuan satu, itu yang spesifikasinya. Oh, gitu. Kalau lapas perempuan di mana ya, Pak? Di Waihui. Oh, itu gabung sama narkoba ya? Itu gabung, ada 4 unit pelaksana teknis sana, lapas narkotika, rutan kelas 1 Bandar Lampung, juga lapas perempuan kelas 2A Bandar Lampung, dan rubasan kelas 1 Bandar Lampung. Oh, begitu. Baik. Jadi kita lebih banyak ngomong tentang lapas, nggak apa-apa nih, Pak, ya, supaya pemirsa lebih paham juga nih. Kalau lapas narkoba itu hanya satu, kita hanya punya satu. Hanya punya satu. Hanya punya satu ya. Jadi pernah nggak kejadian itu saking banyaknya tahanan di situ dititipkan juga di lapas lain? Pernah juga seperti itu nggak, Pak? Untuk lapas narkoba betul memang kita ini hanya memiliki satu lapas. Namun karena hampir di setiap lapas rutan itu over kapasitas, kalau kita menampung khusus kasus narkotika saja ada di satu lapas di Waihui itu tidak akan pernah menampung. Ya? Makanya saat ini pun di setiap lapas rutan yang ada itu yang hampir 60% itu penghuninya adalah kasus-kasus narkoba. Narkoba. Oh iya. Walaupun dia punya lapas khusus, tapi bisa dititipkan di tempat lain karena saking itu kan artinya tolak ukur juga bahwa kasus narkoba di satu wilayah itu cukup tinggi berarti ya kalau penghuni lapasnya banyak ya, Pak ya. Sebetulnya bukan hanya di Lampung saja, itu hampir di semua wilayah di Indonesia ini hampir semua lapas rutan kasusnya sama. Ada kasus narkoba paling banyak. Paling banyak narkoba. Terus kalau untuk dia rumah penyimpanan barang sitaan ya, Pak ya. Itu apa sih, Pak, bisa jelasin nggak, Pak? Apa saja barang-barang itu? Setiap yang kasus-kasus yang ada barang buktinya yang menjadi disita negara atau menjadi pampasan negara itu disimpan di rumah barang gitu. Negara itu di rumah. Kita ada berapa, Pak, di Lampung? Di kita ini hanya ada 4 ya. Hanya 4 ya. Bandar Lampung 3 Bandar Lampung 1, di Metro 1, dan di Kota Bumi 1. Oh gitu. Baru ini kita punya 3 rubasan. Itu pun sebetulnya secara wilayah hukum tidak bisa mengcover sebetulnya ya, karena masih terlalu luas wilayahnya. Berarti seharusnya sih ke depan akan tambah lagi seharusnya ya. Cuman rencana kalau misalnya dia tambah lagi, ada nggak syarat tertentu wilayah satu kabupaten atau kota itu punya syarat tertentu supaya bisa dibuatkan rubasan, Pak? Harus apa? Tidak ada syarat-syarat tertentu, memang ketentuannya harus ada, tergantung kebutuhannya. Seperti halnya dengan bukan hanya rubasan, untuk bapas sendiri juga seperti itu. Harusnya setiap kabupaten kota ada bapasnya, termasuk ada rutan. Tapi sampai saat ini kan seperti kita kasih contoh untuk wilayah Tulang Bawang Barat ya, dan Mesuji ya. Mesuji. Itu 3 wilayah itu hanya satu rutan. Oh ya. Di Menggala. Karena itu pemekaran dari Tulang Bawang sih ya, jadi tetap hidup di Tulang Bawang. Untuk di Waikanan tuh emang cukup satu itu karena hanya ada satu lapas. Untuk Lampung Tengah juga ada, di Nakro ya, contohnya itu masih dengan menggabung dengan Lampung Barat kan. Lampung Barat. Pesisir Barat dengan Lampung Barat cuma satu. Iya. Nah yang paling ini yang mungkin yang jauh-jauhnya kayak Pringsewu, Pesawaran, dengan Tanggamus punya. Ada rutan punya. Malah paling lengkap Tanggamus itu. Ada rutan, ada lapas di situ. Oke. Jadi ada beberapa daerah tertentu yang ada rutan, ada lapas juga. Iya. Bedanya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, rutan, lapas, jadi sama rutan lapas itu sebetulnya itu masih dalam proses peradilan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan sendiri. Itu sampai dengan inkrah, itu baru setelah inkrah baru kita pindahkan berstatus narapidana, baru kita alihkan ke lembaga masyarakatan. Namun di beberapa tempat karena hanya ada
antara lapas dengan rutan itu jadi satu, jadi gabung lapas merangkap rutan, atau rutan merangkap lapas juga bisa. Gitu ya. Jadi dibolak-balik. Hanya sebetulnya harusnya kan setiap masih tahanan, status tahanan adanya di rutan. Di rutan ya. Begitu sudah berstatus narapidana pindahkan ke lapas. Namun tadi kembali lagi karena overkapasitas ini. Ketersediaan baik tempatnya maupun ketersediaan, bukan ketersediaan tempat aja, kan tempat yang paling utama lapas ini kan harusnya hanya menampung narapidana. Nah di sini yang menampung khusus narapidana hanya ada lapas narkotika dengan lapas kelas 1 Raja Basah. Dia tidak memiliki tidak tahanan dalam situ, kecuali titipan-titipan khusus. Kalau kasus-kasus tertentu, banyak kasus tipikor atau teroris yang mungkin belum inkrah. Nah, sementara itu kan di lapas yang emang memungkinkan untuk ditempatkan untuk yang sifatnya high risk. Tapi lapas narkotika semua penghuninya narapidana. Semua ya. Dan itu sudah pasti kasus narkotika. Iya. Terus itu ada pemisahan perempuan laki-laki di situ ya Pak? Kalau di lapas-lapas di daerah masih ada. Jadi ada blok juga ada. Di situ ada anak-anak, ada juga perempuan. Tentunya yang masih berstatus tahanan ya. Yang masih dalam proses peradilan. Nah, setelah inkrah baru dipindahkan ke lapas khusus. Ada lapas perempuan di sini satu-satunya di Provinsi Lampung ada lapas khusus. Yang anak juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Yang di Lampung Tengah ya. Jadi kalau untuk lapas anak itu isinya untuk berbagai macam kasus termasuk narkoba juga di situ. Betul, tapi ada. Awalnya prosesnya tidak di situ, di lapas narkoba dulu ya. Enggak, bukan di lapas narkoba, ada di rutan. Di rutan masing-masing di tiap kabupaten kota yang ada. Setelah itu baru mereka ditaruh di lapas. Setelah inkrah baru dipindahkan ke LPKA. Batas usia Pak, kalau untuk lapas anak itu batas 18 tahun. 18 tahun. Ya, jadi memang kok 18 tahun itu masih 18 tahun ke bawah itu masih masuk dalam anak. Perlakuannya pun beda ya Pak ya? Sebetulnya perlakuannya beda ya? Karena namanya anak-anak ya, termasuk dari bangunannya sendiri juga berbeda dengan bangunan lembaga pemasyarakatan maupun rutan. Dibuat lebih nyaman mungkin. Kan sesuai dengan nomenklaturnya itu lembaga pembinaan khusus. Jadi lembaga pembinaan bukan lapas. Oh iya, jadi dia lebih untuk pembinaan. Iya. Diberikan keterampilan mungkin Pak. Sama ada sekolahannya yang belum yang masih statusnya masih sekolah, disekolahin lagi, ikut sekolah, program-program sekolah seperti. Dan itu sama, gurunya juga dari sekolah yang ada di sekitarnya. Oh gitu, jadi seperti sekolah biasa ya? Iya, ada pesantren dan lain sebagainya semua ada di situ. Saya dapat informasi bahwa dari masing-masing lapas, seperti di Kalianda, di Lampung Tengah itu, pada para warga binaan itu diberikan keahlian yang akhirnya seperti membentuk UMKM Pak. Itu apakah kebijakan dari masing-masing UPT sendiri atau memang seperti itu secara keseluruhan? Sebetulnya program keseluruhan untuk lapas itu sama semuanya. Namun kembali lagi kepada ya termasuk bagaimana satpasnya di UPT tersebut, apakah sudah memadai atau belum, apakah juga kerjasama dengan pihak-pihak ketiganya. Karena untuk program-program kemandirian itu kita yang pasti harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya dari mulai instrukturnya untuk membuat keterampilan khusus, baik itu pertukangan, jahitan atau dan lain sebagainya itu menggunakan instruktur dari luar. Hal lain yang ingin saya tanyakan sedikit Pak tentang lapas. Seberapa tegas Bapak sebagai pimpinan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung ini ketika ada kepala UPT ataupun staf-staf di bawah Bapak yang dia melanggar misal soal membesuk, ada masih tahanan dia boleh keluar dan lain-lain, itu seperti apa ketegasan yang Bapak berikan? Jadi itu tergantung juga kita kembali dengan peraturan kepegawaian. Nah, sejauh mana seberat apa pelanggaran yang dilakukan oleh UPT masing-masing, baik oleh kepalanya maupun petugas masing-masing. Begitu ya. Selama ini, selama Bapak menjabat sini, apakah pernah melakukan tindakan, ada kelalaian yang dilakukan oleh UPT? Tidak ada ya seperti yang RPKA itu kita sudah lakukan. Oh udah ya? Itu 3 pejabat kita tarik di Kanwil. Iya. Itu salah satu bentuk bahwa kita betul-betul melaksanakan pembinaan terhadap KUPT yang ada di wilayah Kemenkumham. Bukan hanya pemasaran, imigrasi pun kalau ada yang melanggar, kita tarik setelah melalui proses-proses tentunya sesuai dengan prosedur yang adanya.
Ada ketentuan-ketentuan, baik setelah melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, baru kita lakukan ada tindakannya. Baik. Tindakan yang paling parah apa? Sanksi yang paling parah bagi mereka apa? Bisa jadi pemecatan, bisa ya. Kalau emang sudah itu parah, karena untuk kewenangan pemecatan kami tidak punya kewenangan itu. Dan untuk tindakan-tindakan kita hanya sifatnya tindakan yang sifatnya ringan. Ya. Kalau untuk yang tingkat sedang ke atas kita serahkan ke pusat. Ya. Karena memang ini adalah institusi vertikal sih ya, jadi memang harus ikut ke pusat. Pertanyaan terakhir Pak, tahun ini adalah Hari Dharma Karya Dika ke-77 ya Pak ya. Ada beberapa rangkaian yang kami sudah tahu dijalankan. Kalau boleh tahu Pak, eksistensi apa Pak yang bisa Bapak gambarkan kepada pemirsa dari adanya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di usia ke-77 tahun ini? Jadi gini, ini memang untuk pertama kalinya ya HDKD yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Iya. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu tahun 2021 yang bahwa untuk tanggal lahirnya Kementerian Hukum dan HAM itu setelah melalui prosedur dan kaitan sejarah dan lain sebagainya itu jatuh pada tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Ya. Kebetulan yang ke-77 ini dilakukan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Agustus. Oh, untuk pertama kalinya ya, Pak? Nah, ini kaitan dengan tadi tanyakan eksistensinya bagaimana. Nah, ini makanya kita adakan secara semeriah mungkin. Jadi agar masyarakat pun bisa paham betul bahwa bahwa hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ini tanggal 19 Agustus. Kegiatannya sebanyak mungkin dan semeriah mungkin ya kita laksanakan. Jadi paling tidak kita mengenalkan bahwa ada Kementerian Hukum dan HAM di provinsi ini yang memiliki tugasnya sebetulnya berbagai macam, semua lini yang ada di masyarakat ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM semuanya. Nah, kadang kita juga di samping itu juga kita menjalin silaturahmi antara sesama petugas Kementerian Hukum dan HAM yang ada di provinsi ini. Jadi rangkaiannya cukup banyak tuh ya. Saya lihat kemarin ada berbagai macam lomba, juga ada jalan sehat, sepeda santai. Terus yang uniknya lagi ketika dalam acara itu juga melibatkan untuk menghiburnya itu adalah justru warga binaan yang diberi keterampilan untuk di seni musik gitu. Itu memang dibolehkan kalau seperti itu ya Pak. Jadi semuanya kita kan melibatkan semua unsur yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatannya juga kegiatan sebetulnya kemarin itu hanya kegiatan puncak itu kan kegiatan hanya untuk satu kegiatan jalan santai dan sepeda aja, bersepeda dan jalan santai. Secara ini keseluruhannya itu di setiap lapas rutan maupun dan kantor-kantor di imigrasi pun mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meriahkan Hari Dharma Karya Dika ke-77 ini. Terutama di lapas rutan karena di situ kan kita memberikan hiburan bagi warga binaan juga. Warga binaan ya. Dan kalau untuk yang bukan hanya band saja sebenarnya di sini kita tampilkan, banyak lagi. Jadi di setiap lapas rutan itu menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Kan hampir semua sebetulnya secara keseluruhan setiap manusia itu kan punya potensi masing-masing. Iya, tinggal digali kita aja hanya ya. mengoptimalkan potensi yang dimiliki mereka, mengarahkan bakat-bakatnya, si A ini bakatnya ini, si B ini, supaya mereka juga menjalani masa tahanan juga ada manfaatnya ya. Iya, jadi paling tidak setelah dia selesai menjalani masa pidananya, ada keahlian ya. Nah, memiliki keahlian dan punya bekal untuk untuk nanti setelah bebas. Makanya ada kemandirian itu. Kenapa bekerja sama dengan UMKM dan lain sebagainya? Karena kita mengarah ke produktif supaya warga binaan pun ikut bisa berpartisipasi nanti setelah selesai itu menjadi masyarakat yang produktif. Bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat paling tidak bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta masyarakat otomatis. Baik. Pak, sedikit closing statement sebelum kita tutup ya Pak ya. Bapak punya pesan apa kepada staf Bapak, kepada orang-orang yang mengabdikan dirinya di Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugasnya? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan ke seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Lampung ini, marilah kita bekerja dengan penuh keikhlasan. Karena apapun yang kita lakukan ada untuk kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan negara. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, sesuai dengan motonya. Apa sih Pak? Moto kami di Lampung ini kan Lampung Saya,
pasti kece. Jadi kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas. Oke. Kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas. Sukses selalu ya Pak. Amin. Nanti kita ngobrol lagi mungkin lebih detail lagi kepada masing-masing divisinya. Nah, untuk selanjutnya bisa nanti untuk lebih detail apa sih tugas fungsi pokok di Kementerian Hukum dan HAM ini, ya. Itu nanti ada divisi masing-masing. Masing-masing akan menjelaskan. Nanti divisi masyarakat akan menjelaskan khusus tentang lapas rutan, bapas, rubasan. Begitu pula dengan di imigrasi, bagaimana peran keimigrasian di masyarakat dengan pelayanan hukum dan HAM itu yang paling banyak di Yankum, pelayanan hukum dan HAM Lampung itu. Baik. Itu nanti bisa bagaimana berperan dengan pemerintah daerah, melakukan harmonisasi dan lain sebagainya. Karena semua lini ada di situ. Ada di situ. Baik. Termasuk pelayanan hukum dan juga kaitan dengan kesadaran hukum masyarakat pun ada di situ. Hak asasi manusia manusia setiap warga negara punya. Termasuk penyuluhan hukum juga ada di kami semua. Karena kami punya tenaga penyuluh hukum, punya perancang untuk setiap peraturan perundang-undangan yang ada di daerah di provinsi masing-masing pemerintah daerah itu. Nanti kita akan melakukan harmonisasi dengan masing-masing pemerintah daerah. Produk-produk hukum daerah itu pasti harus melakukan harmonisasi dengan. Dan itu disesuaikan dengan masing-masing wilayah kabupaten kota ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak waktunya. Insya Allah kita bisa nerusin obrolan kita di lain kesempatan. Mungkin juga langsung ke salah satu OPT mungkin ya Pak ya. Silakan dengan senang hati. Kalaupun mau katakan melakukan kunjungan di lapas rutan, di imigrasi, melakukan seperti hal-hal seperti nanti bisa berkomunikasi langsung dengan OPT. Supaya kita juga bisa melihat langsung realita yang ada ya. Betul. Bukan hanya terkait dengan masalah lapas rutan, tapi pelayanan-pelayanan yang ada. Supaya masyarakat juga tahu bahwa kalau kita bawa langsung ke lapas, ini loh kegiatan warga binaan ketika mereka punya waktu senggang. Ada keahlian-keahlian yang diberikan kepada mereka untuk bekal mereka di kemudian hari kalau mereka keluar gitu ya. Makasih ya Pak waktunya. Ya, sama-sama. Makasih sekali waktunya. Sehat selalu Bapak. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Bapak Edi Kurniadi. Bagaimana tentang eksistensi Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Lampung. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.